yaitu Kiai Haji Dr. Samun MA yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pengajian dalam rangka Sibghatullah. Para hadirin sekalian, kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, di sana ada tempat yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sana tempatnya. Yang bertanya adalah di Raudhah. Mungkin kita pernah umroh atau para jamaah pernah haji. Bagaimana dahsyatnya Raudhah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Pasti kita mencucurkan air mata dan kita ingat kampung akhirat yang kita rindukan bersama. Kalau di Mekah itu ada Multajam, Hijr Ismail, Makam Ibrahim. Di sana tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu saat kita haji, yaitu di Jabal Rahmah. Di sana getaran hati kita. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita mengingat kebesaran Allah kampung akhir. Alhamdulillah para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan Ramadan. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena di Indonesia ini waktu, yaitu waktu ketika kita sholat tahajud. Bukan tempat kalau di Indonesia ini. Ketika waktu antara iqamah dan waktu Ramadan. Maka kalau kita ikhlas, niat ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah, ibadah kita karena Allah, dan tidak mendapatkan dan kita tidak butuh sanjungan dari manusia, maka ketika itu hati kita terpaut dengan Allah, kita hanya meneteskan air mata dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Untuk itu nanti ini kita dicas karena al-imamu yajidu wa yankus. Yajidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Ya, alhamdulillah kita diingatkan oleh takmir Masjid Baitur Rahman untuk dicas supaya Ramadan kita jangan sampai salah dalam menyikapi Ramadan. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para hadirin sekalian, saya mohon maaf jika dalam sambutan ini ada kata-kata yang tidak berkenan, karena saya sebagai manusia tentunya banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Idris selaku perwakilan dari Takmir Masjid Baitur Rahman. Baik hadirin yang dirahmati Allah, menginjak acara inti yaitu tausiah dengan tema menjelang Ramadan. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Samun mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya, sehingga kita dapat mempersiapkan di bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Baik hadirin yang berbahagia, untuk menyikat waktu untuk acara inti yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Samun, kepada beliau kami persilakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila dinil qayyimah wa arsyadana ila thoriqatil mustaqimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasululah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman. Dalam menjalani hidup ini kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah, apalagi kita semua dikaruniai oleh Allah nikmat iman. Coba. Nikmat iman itu tidak bisa dinilai dibanding harga nilainya dengan nikmat materi. Mboten saged. Saking bernilainya. Kalau kita mau ngakui kita hidup dengan dasar iman, karunia Allah ini sesungguhnya kita itu orang kaya. Bila nikmat iman itu dinilai dengan harta benda. Artinya yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu sangat banyak, Pak. Boten sedikit. Kata di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35, ayat 36. Allah berfirman, kalau tidak 35, 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walahum adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi ini, di dunia ini, ditambah lagi seperti itu untuk menebus siksanya di hari kiamat, ditolak oleh Allah. Nah itu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah, belum mendapatkan karunia iman. Punya harta benda sebanyak dunia, sak donya kita dewi. Nenten Pak, nggih. Enten ta wong duwe donya sak donya mboten enten. Tapi ini gambaran. Nah, ada Pak seperti itu. Ditambah lagi seperti itu. Dua dunia itu miliknya sendiri. Isinya dunia apa saja ya kita lihat begini nih. Itu miliknya sendiri, Pak. Untuk menebus siksanya di hari kiamat ditolak oleh Allah. Duwe-duwe akeh rong donya ditolak. Apa mana dompete gak beler. Nggih ta? Gak ana wong duwe donya akeh rong donya. Enggak ada orang punya harta benda sebanyak dua dunia, enggak ada. Seandainya bandingannya nikmat iman, Pak, dibanding dengan harta benda, dua dunia
masih bernilai iman. Masih bernilai iman. Oleh karena itu ayo kita patut bersyukur. Hidup dengan iman ini, karunia Allah yang lain itu bermanfaat bagi kita, bernilai berharga bagi kita di hadapan Allah kelak. Mergo iman sehate berpahala. Ngoten. Nggih. Mergo iman nggih, harta bendae bermanfaat, berguna, bernilai, berharga bagi dirinya, lebih-lebih di hadapan Allah. Seluruh yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan ini dengan dasar iman bermanfaat. Pokoknya nikmat liyane iman bermanfaat bagi kita, bernilai, bermakna dengan iman karunia Allah yang luar biasa nilainya. Dengan demikian diakui atau tidak Pak, kita harus merasa kaya. Kita yang diberi oleh Allah nikmat iman, harus bersyukur. Tuh. Di dalam Al-Quran ditegaskan ketika Rasulullah diangkat, diutus, lalu orang-orang percaya dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, orang-orang percaya itu nikmat yang luar biasa besarnya. Laqad manallah, sungguh Allah telah memberikan nikmat alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Itu ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengangkat seorang rasul dari kalangan mereka. Maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman mendapatkan nikmat yang besar. Mana itu? Nikmat kata lho Pak. Maksudnya itu. Nah, ini harus kita sadari ini. Makanya karena iman itu barang yang berharga, harus dirawat Pak. Harus dijaga iman itu. Harus dipelihara. Jangan sampai rusak. Jangan sampai hilang. Ibu-ibu itu loh punya gelang saja. Karena gelang itu berharga. Wow, niku dijogo Masya Allah Pak sampean. Gelang kalung niku. Nek disimpen niku mesti nggone sae Pak. Enten ta ibu-ibu nyimpen gelang nok bothekan niku enten ta? Enten Bu? Mboten enten. Dadah. Gelang iki kayak kotak. Kotak itu dikunci. Kotak itu kayak lemari. Lemari ini dikunci. Lemari ini kayak kamar. Kamar ini dikunci nek metu. Omahe dikunci. Pageri dikunci. Kampunge cek dijaga satpam sampean. Napa? Duwe emas mboten digeletakno tok, tidak. Dirawat. Karena apa? Itu barang berharga menurut yang punya. Lek gak berharga itu dijarno, banok bothekan. Apa nok ngene? Kodake kunci wis dijarno. Boten niki Pak. Mobil barang mahal. Mboten dijarno. Dan diramu, dicuci, dipelihara, diservis. Lho apa maneh iman kita itu? Maka iman itu kata Nabi harus terus diupayakan supaya iman mengalami pembaharuan, namanya tajdid. Tajdid iman itu sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Betul. Gak menyimpang ado iman ini kata. Iman ini diharapkan bisa kalau kita rawat, kita pelihara, menjadikan kita menjadi yang disebut, ngeten, dalam banyak sebutan. Disebut apa? Manusia yang unggul. Apalagi manusia yang utama.
Apalagi manusia muslim yang sebenar-benarnya muslim. Apalagi disebut khairu ummah. Dan bahasa sing gampang takwa, ngoten ta. Napa Pak? Takwa. Merga Allah wis memerintahkan kepada orang mukmin, ojo dadi kon mukmin sing kemudian tidak mencapai tingkatan takwa. Imanmu dadekno menjadi wong sing bertakwa. Karena takwa itu proses, tidak ada batasnya. Batasnya apa? Husnul khotimah. Niku batasnya. Proses terus, Pak. Proses terus. Nggih. Masjid ini didirikan juga dalam rangka untuk itu. Kegiatan ini diadakan juga dalam rangka untuk itu. Gerakan dakwah itu juga dilaksanakan, digerakkan dalam rangka menjadikan ya ayyuhalladzina amanut taqwa haqqah tuqati, dalam rangka itu. Dalam rangka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada kemudian wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hei orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Berpeganglah kamu kepada tali Allah, agama Allah ini jangan berpecah belah. Jangan bercerai. Hendaklah di antara kamu ada yang yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik. Baik itu diajak. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau ma'ruf diperintah, enggak apa-apa, ma'ruf. Makanya baik itu di dalam Al-Qur'an ada yang disebut ihsan. Ada yang disebut khair. Ada yang disebut ma'ruf. Mboten Pak. Baik itu. Ada yang disebut thayyib. Ada yang disebut birrun. Semua diterjemahkan baik. Semua itu disebut dengan satu sebutan soleh. Soleh itu. Baik yang khair ya kapan-kapan aja kalau ngaji ya itu diterangkan masing-masing supaya jelas proporsinya itu di mana khair, ma'ruf itu bagaimana. Tapi yang jelas khair itu diajak. Ya da'una ilal khair, diajak, ayo khair. Begitu ma'ruf, nah gak apa-apa sing ma'ruf awakmu gitu. Sing ma'ruf. Tapi ada gerakan. Ya. Oleh karena itu para jamaah menjadikan diri kita orang yang beriman menjadi takwa ini ya, satu keniscayaan. Karena itu perintah Al-Qur'an, perintah Allah. Para jamaah, menjadikan diri kita sebagai orang beriman untuk menjadi bertakwa itu tantangannya tidak kecil. Ujiannya mboten kecil. Ujiannya gede, Pak. Ujiannya ini berat. Mboten ringan ujian ini. Kenapa? Karena manusia ini, kehidupan manusia ini mengalami perubahan yang sangat kompleks. Bahkan kita di era sekarang ya disebut hidup di zaman disrupsi. Apa zaman disrupsi ya wis insyaallah sampean pun semerap lawang itu sudah istilah yang populer kok. Bahkan LPCR kemarin itu, nggih Pak nggih, Expo LPCR temanya yaitu mengokohkan itu ekonomi di era disrupsi yaitu LPCR. Sini kan termasuk ikut kemarin Pak ya. Nah, LPCR ya. Itulah LPCR kemarin panitianya tingkat nasional itu PCM sepanjang. Panitianya kan online Pak kemarin itu. Disrupsi, berubah, perubahannya bukan sekedar perubah ya, yang bersifat biasa tapi yang mendasar Pak.
Mendasar. Dulu orang ngomong ketika berkomunikasi, sekarang enggak, lewat medsos. Dulu ketika orang ngomong sangat dijaga mulutnya, sekarang ketika medsos orang agak luas, Pak. Agak bebas. Dulu orang ngomong itu hati-hati, sekarang enggak. Memposting itu cepat. Ya kalau betul, kalau tidak. Ya kalau benar, kalau tidak. Berubah. Kayak nggak ada beban orang. Ketika ia menyampaikan ujaran lewat WA, biasa. Kayak biasa hatinya itu. Nggih. Maka tahun 2021 kemarin panjenengan bisa baca laporan Microsoft itu. Yang disebut dengan Civility Index. Itu. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan itu tingkat kesopanan dalam berkomunikasi menggunakan internet lewat media sosial. Wong berkomunikasi lewat media sosial iku kesopanane kaya apa? Akhlake kaya apa? Ngoten lho, Pak. Budi pekertine kaya apa? Niku dicoba disurvei. Untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia itu Pak masih di bawah Vietnam. Nah, Pak sampean. Di bawah Vietnam. Tingkat kesopanan loh sampean itu. Tingkat akhlak. Terus bunti panjenengan, layang ngelus dodo ta ngoten. Padahal di Islam punya ajaran falyakul khairon aul yasmut, berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diem. Di Quran itu ada namanya kaulan sadida, kaulan sakila, kaulan baligo, kaulan layyina, kaulan ma'rufa. Itu ucapan yang baik-baik. Tapi karena tidak mengucap sekarang, menulis, gantinya ini kalau Pak, terus dikirim, kayak karena beban, salah pokok. Hasil survei itu Pak ya, hasil survei 47% isi yang ada di media sosial itu hoax menurut survei loh Pak, yang dilaporkan oleh Microsoft bulan Juni 2021 kemarin, bukan 2001, 2021. 27% itu isinya ujaran kebencian. 27% isinya ujaran kebencian. Ya kan niku. 13% isinya diskriminasi. Disimpulkan 87% tidak sopan. Loh, sampean yang apa sampean? Yang sopan 13%, tapi kita nggak pernah merasa kalau nggak sopan itu. Loh, padahal agama itu intinya di akhlak, Pak. Kesempurnaan iman itu di akhlak. Dan masih banyak sampean itu. Zaman Nabi ada orang tidak percaya dengan akhirat. Katakan Pak G. Sampai mereka berkata, kehidupan itu ya hanya di dunia. Loh. Orang mati, orang hidup itu hanya menjalani proses perjalanan waktu. Mahya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan kecuali dunia. Mati, hidup adalah proses perjalanan waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahra, tidak membinasakan kami kecuali perjalanan masa. Wayai urip, wayai mati. Wis gak ono apa-apa, wis gak ono akibat mati ku apa, gak ono, wis gak percaya. Wayai mati ya selesai, wayai urip ya masih berjalan. Ya tergantung nanti proses waktu. Nika ngoten. Nah, sakniki Pak, ngoten nggih, sakniki. Ngoten. Tiang percaya kali akhirat, tapi gak ngereken.
Ndak ngefek. Mboten ngefek, Pak. Ngaten. Jauh hatinya meskipun dia percaya ada akhirat, jauh. Orang yang tadi itu dalam perkembangan berikutnya disebut kaum napa Pak? Materialis. Karena mereka berpendapat hidup itu tersusun dari unsur materi. Kemudian pandangan yang digambarkan Quran itu dikenal dengan paham materialis. Sekarang paham materialis tidak seperti itu. Orang percaya akhirat, tapi orientasi hidupnya bukan akhirat. Orientasi hidupnya dunia. Lali akhirat. Wis gak mikir ku akhirat ku piye, gak mikir, sing penting nek dunya. Ngoten. Udah, gak mikir akhirat. Itu berkembang. Apalagi kalau yang begini berkolaborasi dengan kaum kapitalis. Dunia bisnis Pak selalu berorientasi pada ribawi. Profit, titik-titik profit, sedekahnya hilang. Nilai sedekahnya hilang Pak. Padahal sedekah itu tidak sama dengan infak. Dalam jual beli itu ada sedekahnya. Kalau sedekahnya hilang, ya berkahnya hilang. Sedekah kan tidak sama dengan infak. Meskipun ya hampir mirip, tapi nggak sama. Orang mengsem kan sedekah, bukan infak itu. Bukan. Maka kita perlu paham sedekah itu apa, infak itu apa. Zakat itu ya termasuk sedekah, termasuk infak, gitu. Karena infak itu ada infak fisabilillah, ada infak fisabilillah tauhid. Nah, itu kata. Tapi nanti aja kajiannya itu, tidak usah sekarang. Jadi orang orientasinya pada dunia, kayak digambar Al-Quran itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah berikan kami kebaikan dunia, akhirat enggak baik enggak apa-apa. Tapi kemudian wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita. Dan itu sangat kuat menyengkeram pikiran kita Pak, itu sangat kuat. Kelihatan nggih? Karena bisnis secara ribawi maka sering melakukan eksploitasi. Kalau berhasil hidupnya bersenang-senang. Itulah namanya hidup serba hedonisme. Maka muncul kemudian ada berhala kontemporer namanya berhala hedonisme. Tidak terasa, ini tantangan berat bagi iman kita. Dan masih banyak. Nah, oleh karena itu, ngaten nggih. Karena ini tadi saya diberitahu ini dalam rangka napa? Memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus betul-betul mengenal, betul-betul mengenal Ramadan itu bulan apa. Harus kita kenal, Pak. Ngaten nggih, bulan apa Ramadan iki? Insyaallah sedaya pun paham. Bulan yang utama, keutamaannya di mana? Ngeten. Nggih, insyaallah pun semerap sampean enggak usah diterangno. Bulan di mana di dalam bulan itu merupakan momentum bagi kita orang mukmin untuk memperbanyak pahala, untuk menghapus dosa. Insyaallah pun dipahami sedaya sing kaya ngoten niku. Ini momentum yang harus dimanfaatkan. Ya kan? Tapinya ini tentu sebagai orang beriman bukan hanya kita jadikan momentum untuk meraih pahala yang besar, menghapus dosa, tapi juga menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengibadahi Allah semata. Menjadi orang bertakwa. Jangan harapan kita pahala banyak, dosanya dihapus, tapi nggak bertakwa. Tambah akeh dosanya nanti itu. Nah ini yang perlu kita renungkan. Momentum Pak, ini momentum. Kita manfaatkan betul bagaimana hadirnya Ramadan itu bisa membentuk diri kita menjadi muttaqin, terus memproses menjadi muttaqin.
selain kita semua memanfaatkan untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dan menghapus dosa sebesar-besarnya. Kok ana sing ngomong ae sapa ya iki aku iki mriki. Iki mau teko kene teko ngomong apa ngrungokno. Nek ana sing ngomong kula tak ngrungokno ae katene ibu iki. Gantian ngomong lah ngoten iki. Kata-kata ngeten iki kita itu. Engko ae lah ngomongnya ngoten iki nanti aja gitu. Jangan sekarang. Kon, ayo didadekno Ramadan niku momentum betul. Saya itu suhur gostine bulan. Coba sampean. Dalam 1 tahun, kayak hari Jumat, gostinya hari dalam 1 minggu. Kita manfaatkan betul. Ini peluang emas. Maka isi yang ada di dalam Ramadan itu berupa pendidikan, karakter bagi kita, latihan, spiritualitas bagi kita, olah bukan saja jasmani, rohani bagi kita. Itu yang penting bagi kita. Para jemaah, takwa itu pengertiannya kan sederhana. Tapi kalau dibaca, dijabarkan sedikit, cukup berat takwa itu. Karena begini, pertama kata Nabi, takwa itu di sini, Pak. Meskipun takwa diartikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi Nabi kan menegaskan, at-taqwa hahuna. Dalam hadis di kitab Arba'in Nawawi itu kan ada hadis Arba'in Nawawi itu, at-taqwa hahuna. Takwa itu nang kene. Itu menunjuk dada sambil mengatakan 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini takwa itu. Hati, Pak, ini. Dalam istilah Quran, takwa yang ada di dalam hati disebut takwal qulub. Nah, ada ayat tentang takwal qulub kaitannya dengan ibadah haji ingkang panjenengan terangaken kalau mau. Tapi ayatnya belum muncul kan lho, Pak. Nggih. Kalau Ustaz Idris sudah disampaikan tadi itu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mampu mengagungkan Allah lewat syiar-syiar Allah, itu namanya takwal qulub. Jadi takwal qulub itu apa? Hati yang mampu bertakbir kepada Allah, hati yang mampu bertakdim kepada Allah. Loh, kok mampu bertakdim? Karena dekat. Kok mampu bertakdim? Hatinya nyambung dengan Allah. Kebesaran Allah dirasakan. Makanya setelah Ramadan walitukmilul iddata. Jika puasamu sudah sempurna, kamu kerjakan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbir kamu, jangan takabur. Bertakbir bukan sekedar ketika Idul Fitri kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan sekedar itu. Bertakbir itu berarti merasakan keagungan Allah. Kita itu kecil, bertakbir. Orang yang bertakbir kepada Allah akan takdim. Orang yang takdim kepada Allah akan tadarruk. Tadarruk itu menghinakan dirinya di hadapan kebesaran Allah. Kan wong sombong. Orang yang tadarruk akan tunduk. Orang yang tunduk akan taat. Orang taat itu yang melaksanakan perintahnya, yang menjauhi larangannya sebisa mungkin. Nah, yang susah itu takwal qulub ini. Ramadan itu mendidik kita menjadi takwal qulub. Kenapa? Ramadan itu antara lain mempertajam kepekaan hati kita, merasakan yang gaib. Bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Itu begitu. Kita merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya takwal qulub. Maka orang bertakwa itu orang yang tunduk, hatinya khusyuk, berpikirnya dalam, kemampuan untuk mengendalikan yang jelek, sifat-sifat yang ada itu luar biasa kuatnya, menahan emosi itu luar biasa kuatnya. Rela berkorban, apalagi korban perasaan, Masya Allah. Ini pesannya Ustaz Rohim almarhum pernah pesan, orang itu kalau berjuang apalagi berdakwah, kumpul orang banyak, harus mampu berkorban. Korban apa, Ustaz? Ya mesti berkorban.
Di Muhammadiyah ini ya jelas berkorban, duit berkorban, waktu berkorban, nggih. Tenaga berkorban, bukan itu. Lah korban apa? Korban perasaan. Nek gak iso korban perasaan, bolak-balik gondok, bolak-balik mutung, bolak-balik timbul persoalan karena ada ketersinggungan di antara sesama. Padahal terkadang tidak ada kesengajaan ya untuk menyinggung. Tapi yang namanya dalam berkomunikasi ada kelemahan di sisi manusia, muncul ketersinggungan. Kata Ustadz Rahim, wong duwe-duwe iso kurban mek duwe. Wong duwe waktu bisa kurban dengan waktunya. Orang punya tenaga bisa kurban dengan tenaganya. Orang punya perasaan belum tentu bisa berkorban dengan perasaannya. Nggih, Pak? Nggih. Maka ketika orang itu hatinya khusyuk, tadarruk, tawadu, dalam itu, Pak. Lapang dadanya itu, lapang dadanya itu. Itu yang pertama. Ya, jadi takwal qulub itu begitu. Yang kedua, kalau kita pakai ayat Al-Qur'an di surat yang awal Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Muttaqin dijelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nek wa yuqimuna sholata enggak saya sebut karena itu bukan kaitan dengan iman. Itu sudah aplikasi lah, ngoten Pak nggih. Walladzi yu'minuna bima unzila ilaika. Di situ terkandung 4. Allah, malaikat, nabi, kitab, Al-Qur'an. Ditutup wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat harus yakin terhadap akhirat itu. Ngatan. Yu'minuna bil ghaib wabil akhirati hum yuqinun. Rukun iman di dalam Quran disebut secara berurutan itu 5. 6 itu hadis secara berurutan. Takdir di Quran itu enggak disebut dalam wujud takdir, tapi takdir dijelaskan di dalam Quran ya, kaitannya dengan kebebasan manusia dan maha mutlaknya Allah. Sampeyan buka beberapa ayat yang menerangkan tentang rukun iman, jumlahnya 5. Misalnya An-Nisa 136. Itu sama dengan yang sudah populer di masyarakat. Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir. Atau Al-Baqarah 177 yang menerangkan tentang birun. Sampeyan bisa buka itu. Allah urutane hari akhir, malaikat. Ngaten nggih, malaikat ini, kitab, nabi. 5. Bukan berarti rukun iman iku 5 mboten, sing diterangno Quran secara berurutan. Nek hadis 6. Hadis 6. Nggih. Nah, Al-Baqarah juga memberikan isyarat itu. Allah, malaikat, kitab, nabi, hari akhir. Tapi Allah di situ dimulai dengan yu'minuna. Kitab nabi yu'minuna. Begitu hari akhir yuqinu. Kalau panjenengan membuka literatur usul fikih, yakin itu adalah kepercayaan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jenengan bisa baca itu di bukunya Profesor Hamka. Beliau malah justru membahas tentang yakin ini. Kemudian beliau membuat kualifikasi. Kualifikasi yakin itu ada ilmul yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Tapi wilayahnya yakin. Yakin itu keraguan, yakin itu iman yang tidak ada ragunya sedikit pun. Kalau ada keraguan sedikit, tidak disebut yakin, disebut don. Meskipun terkadang don itu diterjemahkan yakin. Kalau ragunya sama percayanya 50-50, namanya roibun atau sakbun. Itu dalam teori usul fikih. Tapi kalau keraguannya lebih besar daripada imannya, percayanya, namanya wahmun. Maka wahmun sering diterjemahkan dengan bimbang. Kalau nggak percaya sama sekali, namanya kufrun, tertutup. Hatinya tertutup sehingga nggak bisa percaya.
Nah, kepercayaan itu diupayakan sampai tingkat yakin. Akhirat itu belum ada. Percaya apa tidak? Orang yang yakin akhirat itu dekat dengan hatinya. Orang yang yakin bukan sekedar tahu surga dan neraka, bisa dirasakan enaknya surga itu kayak apa, enaknya neraka itu kayak apa, enaknya neraka, menderitanya neraka itu kayak apa, tidak enaknya neraka kayak apa, bisa dirasakan. Kalau sudah seperti ini, orang bertakwa itu orientasinya akan akhirat, bukan dunia. Orientasinya akhirat, tidak meninggalkan dunia, karena akhirat tidak mungkin diraih tanpa menguasai dunia. Dunia dimanfaatkan seoptimal mungkin. Disitulah peran iman menjadi penting. Ramadan mendidik kita seperti itu. Nah ini Pak ini. Ya mohon maaf nih, saya mencoba ya ceramah gini, kata lho nggih. Ceramah gini supaya awak dhewe mikir, ngoten lho, ngejak mikir. Ramadan seperti itu. Jadi terhadap akhirat harus yakin. Nggih. Jenengan bayangkan orang yang berpuasa itu punya visi ke depan, jauh ke depan, sampai kemana? Akhirat. Ada hadis yang berbunyi begini, apal sampean wisan hadisnya. Orang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, gitu ya Pak ya? Ya gitu ya. Pertama, bahagia ketika berbuka. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Itu artinya orang yang berpuasa punya pandangan jangka pendek, tapi juga punya pandangan jangka jauh. Orang yang punya pandangan jangkanya jauh itu jenenge punya visi. Itu jenenge wong sing visioner. Bagaimana bisa bahagia ketika bertemu dengan Allah? Itu pandangan sangat jauh. Puasa dimanfaatkan untuk itu, Pak. Bukan hanya pandangan sejenak, aku pokoknya aku semari tuku dawet, tuku iki, tak pangan, alhamdulillah. Tidak hanya itu, bahagia. Loh iya wong sedina gak mangan, gak ngombe. Senengane ngombe kopi sedina entek 5 gelas, gak ngombe belas. Begitu ana kopi sore, oh bahagia. Iya, tapi ini jangka pendek ini. Jangka panjangnya ketemu Allah itu hadis. Itu kalau kita pahami Pak, kita pahami orang yang berpuasa punya visi jauh ke depan, namanya visioner. Lu orang bertakwa kan begitu, orientasinya akhirat Kak. Jauh ke depan. Kenapa? Wabil akhiratihum yuqinun, yakin dekat akhirat itu. Kalau takwal kulub diikuti dengan orientasi hidup akhirat, sebab yakin terhadap akhirat, insya Allah Pak, takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya secara otomatis berjalan. Nah inilah Pak yang perlu untuk kita renungkan. Kalau tonton isi loh sampai jam 09:00. Ini Pak yang perlu kita renungkan itu, okay? Dalam rangka memanfaatkan ibadah siang. Tiang Jawa niku nggih ngarani puasa niku poso. Sampeyan takon wong Jawa sing sepuh-sepuh ngeten sing pun sepuh. Poso iku jenenge pasahan. Pasahan iku ya ungkal untuk ngasah pisu supaya pisu tajam. Nah, sing biasa iku adalah rohani kita. Supaya tajam, peka, sensitif, bisa merasakan kebesaran Allah. Begitu disebut nama Allah, langsung peka, langsung terasa. Ono panggilan adzan, Allahu Akbar, terasa Pak, terasa. Bukan kemudian masuk terus keluar tanpa ada kepekaan sedikit pun di dalam hati. Loh, supaya hati ini tajam koyo ngene iku, poso. Nih, sehingga sesungguhnya dengan puasa itu hatinya tajam merasakan Allah, hawanya dapat dikendalikan supaya hawa tidak menguasai nafsu. Bahkan yang sudah menguasai itu didobrak, ditokno kabeh. Nek gak gelem didobrak ya didongkel ngoten niku. Ngoten lho nggih, menjadi kuat. Menjadi kokoh hatinya. Maka kata hadis, puasa itu junatun, puasa itu perisai diri, puasa itu beteng untuk memperkokoh diri. Karena itu harus benar-benar berpuasa. Sampai Nabi mengatakan puasa itu bukan hanya tidak makan tidak minum.
Laisa syamu minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu hanya puasa dari makan dan minum. Tetapi puasa itu adalah puasa dari lagho, puasa dari rofas. Dan ini yang berat. Ini yang berat. Tidak makan saja sudah berat toh. Apalagi harus pula berpuasa dari lagho, berpuasa dari rofas. Apa lagho dan rofas? Mungkin nanti diterangkan Ustadz Imam Ghazali nanti ya. Itu. Laisas yamu minal akli wasyurbi innamas yamu minal lagwi warrofasi. Itu hadis Nabi. Poso iku duduk mongkon gak mangan, gak ngombe, tapi ya poso iku ojo sampai kon nglakoni lagho, ojo sampai kon nglakoni rofas. Nah ini supaya apa? Puasa kita ini bukan sekedar kita dapat pahala dan menghapus dosa, tapi juga puasa kita ini mampu menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena seperti itu takwa itu. Seperti itu Pak, takwa. Hatinya dulu. Orientasinya. Lho wong nek orientasi akhirat kaya ngoten ya wedi lho Pak, arep berbuat salah. Wedi be Allah, wedi ngobalik nang awake dhewe. Lu wedi Pak wong salah. Makanya kata Nabi, orang beriman itu kalau melihat dosa kayak melihat gunung di atas kepala. Lah orang yang tidak beriman melihat dosa kayak melihat lalat yang hirat di pipinya. Coba diginikan tok. Bus, gitu tok. Langge. Nabi itu sampai memberi contoh setiap hari istighfar itu tidak kurang dari 100. Nabi bisa mengajarkan ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Quran itu loh memberikan pedoman. Menjelang subuh, waktu sahur, jangan lupa istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Mergo akeh sing turu sih anak. Gak sempat istighfar. Minimal dibacalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya. Itu kan Sayyidul Istighfar dibaca. Wa hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka itu beristighfar pada waktu sahur. Sahur itu aku samar, maksudnya menjelang subuh. Loh, kayak gini lah Ramadan itu bangun Pak malam ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan Al-Quran, Masya Allah. Sampai Ramadan itu Syahrul Quran. Quran itu yang bisa menjadikan kita untuk menjadi orang yang saya gambarkan tadi. Kalau kita dekat dengan Quran itu harus kita kaji Quran. Makanya fatwa tarjih dalam kajian Al-Quran itu ada 2 model mengaji Al-Quran itu. Fatwa tarjih. Jadi ngaji Quran itu ada 2 model. Satu yang disebut dengan tilawah lafdhiyah. Sing nomor loro disebut tilawah hukmiyah. Niki tarjih nih, fatwa tarjih. Tilawah lafdhiyah itu membaca teks. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iku jenenge tilawah lafdhiyah. Tilawah hukmiyah itu membaca kandungannya. Dan ini yang penting. Sehingga dalam sila Quran ada tadarus, ada tadabbur, ada tadzakur. Istilah tarjih tilawah hukmiyah. Tadarus itu memahami kandungan. Sehingga dalam hadis dikatakan tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mentadarusi di antara mereka. Mentadarusi itu yang mengkaji kandungannya. Namanya tadarus. Nggih, supaya bisa dikeluarkan kandungannya itu. Jadikan pedoman. Bab kita ini terkadang mendengarkan orang membaca Al-Quran dan kita meresap itu bukan karena bacaannya kadang-kadang. Karena suara yang membaca. Nggih. Bukan karena bacaan itu tapi suara yang membaca. Masih sebatas itu. Padahal siapapun yang membaca, apalagi suaranya enak, kalau kandungannya itu yang menyentuh hati kita,
siapapun yang membaca akan tersentuh kita itu. Nah, disitulah pentingnya tadarus, pentingnya tadabbur, pentingnya tadzakur. Dan memang Quran begitu. Kitabun anzalnahu mubarak. Muhammad, Quran tak turunkan kepadamu penuh berkah, penuh kebaikan. Liyatadzabbaru ayatihi, supaya ditadabburi ayat-ayatnya ini. Waliyatadzakkaru ulul albab, supaya orang-orang yang mau berpikir itu bisa mendapatkan pelajaran. Nah, puasa itu syahrul Quran. Jangan jauh dari Quran. Isilah hati kita itu dengan Al-Quran, Pak. Caranya dipahami meskipun nggak banyak. Tadarus jangan yang targetnya itu khatam berapa kali pun khatam. Ya khatam ya alhamdulillah, tapi lah bolak-balik kadang khatam panjenengan diwaca wong akeh. Apa maneh saiki ono fenomena tadarus mek wong telu saiki. Mboten kathah koyo biyen tadarus kan wonge muter ngoten nggih, sing siji maca, liyane nyemak. Nek salah macane dibenerno. Sakniki mboten wong telu tadarus, sing siji maca, sing siji ngombe kopi, sing siji ngleset. Nah, gantian. Lek sing maca pegel nggih ngombe kopi, sing ngleset maca, sing mari ngombe kopi ngleset. Apa ngeluk geger. Wong telu. Tapi ngoten niku pokoke maca. Tapi apik. Wah, apik wong katane mbek Quran gak ono sing apik kok. Tapi karepe niku tadarus niku ngoten. Nabi ditemoni Jibril selama 1 Ramadan. Itu bukan sekedar membaca, tapi mentadarusi. Bunyi hadisnya itu mentadarusi. Tadarus itu bagian dari tilawah hukmiyah dalam kerangka putusan majelis tarjih itu. Pun enggak usah kakek. Sak menten mawon, wis jam 9 lebih. Mudah-mudahan nggih Ramadan yang akan datang ini, ngoten nggih, betul-betul mampu nggih memberikan manfaat yang besar bagi kita. Bukan hanya pahala, bukan hanya menghapus dosa, tapi juga meningkatkan kualitas iman kita. Pandemi itu ujian berat bagi kita. Pandemi. Tidak sedikit ada edaran tentang ibadah. Itu membuat jamaah, pengurus, takmir masjid bercerai. Enggak sedikit itu, Pak. Ramadan kemarin nih pengalaman. Kula niki digengken ngaji. Mriko Lamongan. Kula niki asline Lamongan, Pak. Kula niki asline Lamongan niki kan kadang niki Pak Gopar niki Pak Mudhofar niki setunggal pesantren kali kula riyen. Niki adik kelas kula niki. Pak Mudhofar niki. Niki adik kula lah niki setunggal pesantren kali kula riyen. Seni Lamongan. Ramadan kula niki dengan ngisine Lamongan. Bayar kulon Lamongan sing kulon. Tak mirip masjid niku telepon kula. Barangkali sampai nanti ditelepon seseorang. Enggak gitu. Barangkali. Ditelepon apa sampean kok ono ditelepon. Bab gini, kalau kita itu mau minta pengajian dari Surabaya ya, teman-teman kayak sampean, itu ada yang nelpon enggak boleh datang. Loh, ada apa gitu ya? Ada apa itu enggak boleh datang? Saya telusuri, ternyata saat ada edaran, ngerti Pak nggih? Saat ada edaran pandemi itu loh Pak, masjid ditutup, lah masjid ranting di situ itu dikunci, akhirnya jamaah itu membuat masjid, ada janda yang kaya, punya tanah luas, wis tak geno masjid, sampean gawe salat, gawe masjid, akhirnya masjid loro, geger sampean pengurusnya, saya ini ngelus dodo, masjid ini menjadikan kita menjadi orang yang sujud kepada Allah, merendah kepada Allah, hatinya semeleh di hadapan kebesaran Allah, loh kok kemudian ono gesekan koyo ngene iki, apa yang terjadi sesungguhnya? Agama kan memberikan bimbingan kepada kita. Loh iki lho tempat sujud. Menghambakan ini lho Pak nak nisar. Ya Allah saya ini hamba. Loh kok bisa kemudian ngono. Ya tapi inilah realitas. Kadang-kadang begitu Pak. Nah, makanya sekali lagi mudah-mudahan hadirnya Ramadan yang sebentar lagi, meskipun kemungkinan ada perbedaan mengawali Ramadan Pak, meskipun kemungkinan. Karena hasil hisab itu, semua hisab hasilnya itu 2 derajat lebih sedikit. 2 derajat.
Sudah wujudul hilal sudah. Kalau wujud hilalnya sudah. Cuma kemungkinan bisa diru'ya. Nah, itu masih terjadi anu, Pak. Karena di ru'ya itu kalau 2 derajat. Apa mana mendung, iso gak ketok. Nah, kalau ndak kelihatan berarti ada yang berpuasa hari Ahad. Ngaten Pak nggih? Sampeyan gak usah lalu berdebat. Oh, ngono lah Lailatul Qadar ping pindho lah. Gak usah ngono pokoke. Ndak usah begitu lah gitu Pak ya itu ya. Malam selikur lak ping pindho, ndak usah begitu. Kita manfaatkan seoptimal mungkin. Itu nggih. Ramadan hadir ini selain mencari pahala sebanyak-banyaknya, menghapus dosa, tapi juga membina diri kita menjadi mukminuna haqqo, muslim yang sebenar-benarnya muslim. Ya, muslim sing unggul, muslim sing khairu ummah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pakai tanya jawab tadi, enggak usah ya. Enggak usah. Nah? Oh, enggak usah. Nggih. Kajian rutin aja panjenengan tanya jawab sampai dalam. Ini sekedar membuka wacana dan wawasan saja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.